orang tua ketika lahir anaknya sekarang dia seakan-akan dia menjadi ustaz. Kenapa? Dengan seenaknya dan dengan walaupun itu memang hak dia karena anak dia kan. Betul. Ada hak dia, tapi tidak merujuk kepada guru-guru seperti orang-orang yang dahulu. Maka itulah masalah yang pertama. Ketika ditanya oleh Umar, kenapa engkau memukul ayahmu? Karena lantas itulah masalahnya ya Umar. Ayahku menamakan aku dengan nama yang tidak baik. Ada riwayat mengatakan apa nama dia? Orang tersebut menamakan anaknya dengan nama keledai, himar. Maka wajar, keledai itu kan menendang. Maka saat itu Umar menjawab, wahai orang tua, maka beruntung anakmu tidak memutuskan lehermu ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtidah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah berada di ruangan podcast yang sangat kita cintai ini, dan tentunya teman-teman sekalian telah hadir sosok narasumber bersama kita. Beliau bernama Tengku Ibnu Sa'dan dan beliau merupakan Dewan Guru di Dayah Darul Aman Lubuk Sukun, dan beliau juga merupakan aktif berkontribusi sebagai mubaligh di Aceh Besar. Jadi teman-teman sekalian, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Oke, langsung saja kita menyapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tengku? Alhamdulillah bagat. Terima kasih kepada Direktur DAO Podcast, dan terima kasih khusus kepada Akhi Zulkiram. Masya Allah. Yang alhamdulillah hari ini kita berjumpa tanpa terduga ya. Oke, kita ucapkan juga terima kasih banyak Tengku telah hadir di tempat kami, dan kita di sini dalam program talk show. Pernah dengar Tengku talk show? Insyaallah. Maka dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sedikit alhamdulillah tentang masalah tema hak dan kewajiban orang tua kepada anak. Oke, langsung saja teman-teman sekalian, tanpa menunggu lama, langsung saja kita akan mendengarkan dan kita akan melihat dengan pembahasan dengan tema hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Kepada Tengku kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah, maka berbicara masalah kewajiban orang tua kepada anak. Maka teringat satu kisah. Ada seorang orang tua mengadu kepada Sayyidina Umar pada ketika itu, yaitu Sayyidina Umar sedang menjabat sebagai Amirul Mukminin. Ada seorang anak yang memukul orang tuanya, sampai-sampai orang tuanya mengadu kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, bahwasanya dalam keluargaku terjadi satu masalah. Sehingga Sayyidina Umar bertanya, ada masalah apa dalam keluargamu? Begini Sayyidina Umar, aku ada seorang anak laki-laki, yang anak laki-laki itu begitu lahir daripada kandungan ibundanya. Kemudian saya dengan istri mendidik dia dan memberi kebutuhan-kebutuhan kepadanya. Tetapi begitu dia dewasa, sanggup hatinya wahai Umar, dia memukul aku ya Umar. Maka anak itu durhaka kepadaku ya Umar. Bagaimana menurutmu? Sehingga Sayyidina Umar adalah seorang pemimpin yang bijaksana, dan ketika mendengar ada seorang anak yang memukul ayahnya, begitu marah Sayyidina Umar. Karena sikap Sayyidina Umar
begitu adil. Bahkan dalam riwayat keadilan Sayyidina Umar, pernah anaknya sendiri yaitu Abu Syamah dihukum. Ya. Apalagi anak orang lain. Ya. Sangat marah Sayyidina Umar ketika mendengar ada seorang anak yang memukul ayahnya. Masya Allah. Sehingga dalam keadaan demikian, kata Sayyidina Umar, tolong kamu bawakan yaitu putra yang lakimu ke sini. Apa masalahnya sampai dia memukul kamu? Kemudian dibawalah yaitu pemuda tersebut ke hadapan Sayyidina Umar. Kemudian Umar bertanya kepada dia, wahai laki-laki, kenapa engkau memukul ayahmu? Bukankah dia telah memberikan berbagai macam kebutuhan, mulai daripada engkau kecil hingga sekarang engkau dewasa, berbagai macam kebutuhan yang diberikan olehnya. Kenapa engkau memukul dia? Apa salah orang tuamu? Kemudian dijawab oleh pemuda itu, ya Umar, hari ini bahwa lazimnya kita tahu anak durhaka kepada ayahnya, anak durhaka kepada ibundanya, ataupun umumnya itu durhaka kepada orang tua. Ya. Apakah tidak ada orang tua itu yang durhaka kepada anak? Ini si anak yang bertanya. Si anak yang bertanya kepada Amirul Mukminin. Oke. Apa ada kewajiban orang tua kepada anak? Maka saat itu Umar menjawab, wahai pemuda, ada 3 kewajiban yaitu orang tua kepada anaknya. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, man wulidalahu maulud falyuhsin isma wal adab. Dan maka ada 3 perkara kewajiban orang tua kepada anaknya. Yang pertama kata Rasulullah, yaitu ketika kita lahir seorang anak, maka kewajiban yang pertama orang tua untuk anak yaitu memberikan nama anak itu dengan nama yang baik. Dan maka nama-nama yang baik, kalau kita lihat di dalam kitab Bajuri, ya, ada dibahas dalam masalah akikah, maka tertulis di dalam nama-nama yang baik. Antara lain nama yang baik adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdul Rauf dan sebagainya. Dan nama yang baik adalah nama yang diawali dengan nama Muhammad ataupun Ahmad. Itulah nama-nama yang baik. Maka ketika kita melihat seorang anak yang memukul ayahnya tersebut, kita lihat kejadian-kejadian yang tempo dulu. Bagaimana sikap orang tua kita ketika anaknya lahir. Begitu kadang-kadang ketika lahir anak, langsung orang tua kita dulu pergi ke tempat guru ataupun abu-abu. Beliau bertanya tentang bagaimana nama yang baik untuk anaknya. Ya kan? Tapi sekarang tradisi ataupun sikap baik itu sudah mulai menghilang. Karena kenapa? Orang ketika anaknya lahir, kalau sekarang walaupun tidak semuanya, tapi ada orang tua ketika lahir anaknya sekarang dia seakan-akan dia menjadi ustaz. Kenapa? Dengan seenaknya dan dengan walaupun itu memang hak dia karena anak dia kan. Betul. Ada hak dia, tapi tidak merujuk kepada guru-guru seperti orang-orang yang dahulu. Karena sekarang sudah kebiasaan orang menamakan anaknya dengan nama kalau bukan mirip nama artis, seolah-olah nanti akikahnya tidak sah gitu kan. Nanti menamakan anaknya dengan nama yang kadang-kadang tidak merujuk kepada ulama, tidak merujuk kepada guru-guru yang ada di kampung. Maka itulah masalah yang pertama. Ketika ditanya oleh Umar, kenapa engkau memukul ayahmu? Karena lantas itulah masalahnya ya Umar. Ayahku menamakan aku dengan nama yang tidak baik. Ada riwayat mengatakan apa nama dia? Orang tersebut menamakan anaknya dengan nama keledai, himar. Maka wajar, keledai itu kan menendang. Maka saat itu Umar menjawab, wahai orang tua, maka beruntung anakmu tidak memutuskan lehermu ketika itu. Karena kenapa? Sebelum anakmu durhaka kepadamu, maka lebih dulu engkau durhaka kepada anakmu. Karena kenapa? Dia tidak menunaikan kewajiban yang pertama, memberikan nama dengan nama yang baik kepada anak. Padahal Rasul mengatakan, bahkan di dalam kitab Bajuri tertulis, barang siapa yang menamakan namanya dengan diawali nama Muhammad ataupun Ahmad, maka nanti ketika di akhirat akan masuk dalam surga dengan kemuliaan nama Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Bahkan ada hadis kudusi yang mengatakan Allah
mengatakan sendiri dalam hadis kudusinya, barang siapa yang diawali namanya dengan nama Muhammad ataupun Ahmad, maka Allah bersumpah orang yang mempunyai nama tersebut akan tidak masuk dalam neraka, terlepas daripada api neraka. Karena Kemuliaan nama Muhammad. Allah. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak adalah memberi adab. Karena dengan adab anak mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal kedua orang tua, dan mengenal jiran-jiran, tetangga, saudara yang seiman dengannya. Maksud memberi adab di situ, memberi adab, memberi ilmu, mengajarkan adab dan memberi ilmu agama kepada dia. Itu kewajiban orang tua. Ya. Maka dalam hal demikian, sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Muslim, Murusabiya bisalah idza balaga sab'a sinin. Apa kata Rasulullah? Perintah olehmu akan anakmu untuk melaksanakan sembahyang dikala umur dia 7 tahun. Maka begitu Rasulullah memerincikan tentang tugas orang tua kepada anaknya. Amar kehendaki wajib, artinya kewajiban orang tua. Ketika usia umur anak 7 tahun, perintahkan dia untuk sembahyang. Walaupun ketika umur 7 tahun sembahyangnya belum takluk hukum balik. Berarti otomatis sembahyang di umur 7 tahun itu sembahyang sebagai mengajarkan untuk kebiasaan dia kelak, kebiasaan dengan melaksanakan sembahyang. Sepakat itu. Supaya dia terbiasa ya. Iya, terbiasa. Kenapa? Sekarang kita orang tua mudah membangun anak kita waktu pagi untuk pergi sekolah. Ya kan? Padahal apa susahnya ketika pagi kita bangunkan anak kita, nak bangun, mandi, solat, pergi sekolah. Cuman tinggal kita tambah sedikit, bangun, mandi, solat, nak pergi sekolah. Tetapi kebiasaan kita hari ini, nak bangun, mandi, sekolah, nak bangun, mandi, sekolah. Padahal apa salahnya kita menambahkan, nak bangun, mandi, solat, pergi sekolah. Walaupun dia bangun jam 7:30, solat subuh jam 7:30, jam 8, kenapa tidak walaupun jam 9? Karena itu untuk terbiasakan dia untuk solat. Karena di umur 7 tahun dia belum takluk hukum balik. Belum sampai batas mukallaf dia. Berarti itu baru melatih kebiasaan dia untuk belajar. Sehingga Rasulullah mengatakan, iza balaga, apabila sampai umurnya 10 tahun, fazrabu ala tarkih, maka beri pelajaran kepada dia karena meninggalkan solat tersebut. Maka bisa kita lihat, kita garis bawahi, karena ketika umur anak 10 tahun itu sudah agak sedikit susah untuk kita melatih dia. Karena kenapa? Umur 10 tahun. Karena ketika umur 10 tahun ini dia sudah mendekat umur balik. Bila umur 7 tahun sudah kita terbiasakan nak bangun, mandi, solat, pergi sekolah. Bangun, mandi, solat, pergi sekolah. Berarti 3 tahun. 3 tahun dalam didikan kita tersebut sudah terbiasakan dia dengan solat. Terbiasa dia dengan solat. Umur 10 tahun, insya Allah, bila manapun dia meninggalkan solat, kadang-kadang dalam 5 waktu paling 2 ataupun 3 yang ditinggalkan. Walaupun belum sempurnakan dia solat 5 waktu. Maka ketika di umur 10 tahun dia sudah terbiasa dengan melakukan solat. Umur 13 kadang-kadang sudah balik, ataupun umur balik kebiasaan 15. Maka terlepas orang tua, dia sudah terbiasakan dengan sembahyang. Maka umur 10 tahun kadang-kadang dia sudah terbiasa dengan sembahyang. Umur 10 tahun kita sudah menitipkan kepada guru-guru kampung, ya kan, kepada ustaz-ustaz yang ada di kampung. Maka terlepas kita orang tua, ketika dia pergi ke tempat pengajian malam, pergi ke TPQ, pergi ke TPA, maka disitulah diajar bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mengerti tentang syarat sah sembahyang. Maka saat itulah terlepas kewajiban kita orang tua kepada anak. Setelah kita mendorong dia untuk melakukan sembahyang, umur 10 tahun sudah terbiasa dengan sembahyang, walaupun sembahyangnya belum ada ilmu agama. Kemudian dari umur 10 tahun dia sudah kita titipkan pada tempat-tempat pengajian sambil sekolah siang sekolah, kemudian malam pergi ke tempat pengajian. Maka umur balik dia sudah melakukan sembahyang dan solat dengan sempurna sesuai syarat dan rukun. Masya Allah. Jadi poin yang pertama itu
memberikan nama yang nama bagus. yang baik, Nama yang baik nama ya. yang bagus. Okey, kemudian yang kedua berikan adab. Berikan dia adab, yaitu ilmu agama. Nah, jadi sekarang kalau kita juga melihat banyak orang tua yang tidak memberikan adab kepada anak. Nah, Itu bagaimana? maka saat itulah terkadang kita sebagai orang tua terlepas daripada tanggung jawab. Cuman sekedar nama orang tua, tapi daripada tanggung jawab sebagai orang tua sudah kebanyakan kalau zaman sekarang sudah terlepas. Karena kenapa? Coba kita lihat berbagai macam kejadian di Aceh. Kejadian demi kejadian. Sampai-sampai ada kadang-kadang anak yang mesum. Sampai kadang-kadang lahir anak di luar nikah. Allah. Dan berbagai macam kejadian demi kejadian. Kadang-kadang anak kita sudah terjerumus dalam pergaulan bebas, dalam mengonsumsi narkotika dan sebagainya. Itu kenapa terjadi semua itu? Terlepas daripada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Melepaskan diri ya. Melepaskan diri. Allah. Jadi ya Karena itu. kenapa? Dia tidak tahu dan tidak mengerti apa kewajibannya ketika dia ada anak daripada keturunannya. Allah. Jadi inilah memang kalau kita lihat ini ya. Ini memang dahsyat. Ya. Jadi kalau kita dulu mungkin Tengku, dulu kita itu ba'da maghrib Ya. setiap rumah wajib ngaji. Ya. Semua rumah kita dengarkan, oh nyana sobut kat rumahnya. Dari rumah nyana sobut. Tapi sekarang agak rasanya keadaan itu sudah mulai sirna. Ya. Bahkan bukan mulai, mungkin hampir tidak ada lagi itu. Ya. Itu ya faktornya tadi ya Tengku ya. Ya. Tidak berikan ilmu agama. Ilmu agama. Allah. Makanya yang seperti saya bilang tadi, kadang-kadang orang tua kita hari ini terlepas daripada tanggung jawab sekedar orang tua. Cuman sebatas nama orang tua, tapi yang tanggung jawab di dalam orang tua itu terlepas. Allah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Itu untuk siapa tuh? Orang tua. Orang tua, dan jaga keluarga-keluarganya. Yaitu menjaga keluarga-keluarganya artinya jangan terlepas tanggung jawab kepada anaknya. Jangan sampai anak kita kadang-kadang keluar malam, kadang-kadang kita tidak pernah kita tegur. Bahkan kalau di dalam kitab Waqid Jawahir, di situ dijelaskan salah satu kebinasaan seorang suami ketika tidak pernah menegur keluarganya ketika keluarganya melakukan maksiat. Itu kebinasaan bagi seorang laki-laki dengan sebab berkeluarga. Dayus Dan nanti sampai masuk ke dalam wilayah dayus. Allah. Maka besar kewajiban kita orang tua kepada anak. Nah, sahabat DAU Podcast channel yang tercinta, tema hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama bukan hanya tentang masalah uang dan makanan saja ya, tapi yang lebih penting poin yang ditekankan yang menjadi titik keseriusannya itu adalah tentang agamanya, ruhnya dulu. Iya. Begitu. Lantas kalau misalkan hak dan kewajiban ini dari orang tua itu di samping memberikan nama yang baik, kemudian memberikan adab, adakah batasan lain sehingga orang tua terlepas? Nah, maka yang kedua adalah memberi kepada dia yaitu ilmu agama sesuai dengan hadis Nabi yang telah saya bacakan tadi. Sampai dia masuk dalam umur balik nanti, maka terlepaslah kita orang tua. Karena kenapa? Kita pernah dari umur balik sampai ke bawah, kita telah mendidik dia. Oh, misalnya begitu sampai umur balik, kemudian dia sampai kepada batas taklif, diberatkan hukum untuk dirinya. Dia meninggalkan sembahyang, dia melakukan hal-hal yang tidak baik, dia melakukan maksiat. Itu terlepas daripada kita orang tua. Itu artinya orang tua tidak tanggung jawab lagi. Karena kenapa? Kita telah mendidik dia. Sebelum dia sampai masa balik, kita telah menitipkan dia kepada guru untuk memberikan ilmu agama kepada dia, untuk mengenalkan halal dan haramnya kepada dia. Karena kenapa? Untuk kita memberi sendiri kadang-kadang kita tidak mampu. Maka kita titipkan kepada guru. Bahkan kadang-kadang kalau hari ini kita bayar honor guru untuk memberi ilmu kepada anak kita. Maka terlepas kita ketika balik dia masih dalam keadaan maksiat, dalam masa sebelum balik kita telah memberikan kepada dia ilmu-ilmu halal dan haram.
Itu terjadi pada Kan'an. Ya. Setidaknya Nabiullah Nuh telah memanggil Kan'an untuk ikut kepadanya. Begitu juga kita orang tua. Sebelum dia balik, kita telah mendidik kepada dia untuk solat, untuk berpuasa, untuk memberi, untuk belajar ilmu agama. Bahkan kalau hari ini kadang-kadang kita ada kemudahan rezeki, kita panggil ustaz ataupun guru-guru untuk mendidik anak kita. Jadi privat di rumah. Privat di rumah. Tetapi ketika dia masuk dalam wilayah masa balik, tetap masih dalam keadaan bermaksiat dan meninggalkan solat. Itu anak laki-laki atau laki-laki perempuan atau perempuan tidak? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Kemudian artinya perempuan si perempuan juga kalau kita misalkan dari kecil di usia 7 tahun kita sudah perintahkan solat, kemudian 10 tahun kita wajibkan, kita tekankan, kita berikan keseriusan bahwa tidak boleh meninggalkan solat. Ini anak perempuan. Ketika dia sudah balik, dia tinggal solat, itu dia yang tanggung atau? Kalau anak perempuan maka batasnya itu sampai kita menikahkan dia. Sampai kita menikahkan dia. Maka yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anak adalah faiza balaga faizawiju. Bila dia telah sampai masanya, masuk dia umur balik misalnya, kemudian ketika kita lihat baik anak perempuan ataupun anak laki-laki kita sudah ada rasa bau-bau untuk suka sama laki-laki. Kadang-kadang kalau anak kita laki-laki pun sudah mulai nampak mukanya suka kepada perempuan, maka kewajiban bagi kita orang tua untuk menikahkan dia. Bila kita mampu, maka anak laki-laki kita nikahkan. Begitu juga bila anak perempuan, maka kewajiban kita ketika kita melihat anak gadis kita sudah mulai nampak raut-raut wajah mengikuti yaitu laki-laki, ataupun sudah mulai mengurungkan diri di dalam kamar, teleponan dan sebagainya, maka tanyakan kepada dia, laki-laki mana yang kamu suka? Maka kewajiban orang tua, kewajiban kita hari ini untuk menikahkan dia supaya terlepas dia daripada perzinahan. Itu kewajiban kita orang tua. Dan bahkan tersebut di dalam kitab Yawaqid Jawahir, salah satu dosa besar kita ayah sebagai wali, ya, karena kewajiban kita menikahkan orang tua, kewajiban juga kita sebagai orang tua memilih menantu ataupun laki-laki yang akan menjadi suami anak kita, laki-laki yang baik. Maka sangat berdosa bagi seorang ayah yang menikahkan anaknya kepada laki-laki yang tidak punya ilmu agama. Karena kenapa? Di dalam kitab Yawaqid Jawahir tertulis, dengan sebab kita menikahkan anak gadis kita kepada laki-laki yang tidak baik, itulah kita memutuskan tali silaturahmi kita dengan anak. Karena dia akan menuruti apa yang dibilang oleh suaminya. Kadang-kadang suaminya tidak mengizinkan untuk kembali dia kepada kita. Maka tanpa sadar kita memutuskan tali silaturahmi. Kalau sekarang yang dilihat itu justru orang tua melihat bukan agamanya, Tengku. Itulah, maka berarti ketika kita tidak memprioritaskan tidak mengedepankan agama kepada calon suami anak kita, maka saat itulah kita telah menzalimi anak kita sendiri. Padahal Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan dalam ungkapannya, maka nikahkanlah anak gadismu itu dengan orang yang punya ilmu dan adab. Karena kenapa? Dalam ungkapan Syekh Mutawalli Asy'arawi, ketika anak gadis kita satukan dengan orang yang berilmu dan beradab, setidaknya ketika lelaki itu bosan dengan anak gadis kita, maka dia akan kembalikan anak gadis kita dengan bentuk yang asal mula dengan baik. Tapi coba kita lihat realita kejadian sekarang, betapa banyak kejadian. Kadang-kadang sampai ada orang sampai masih gadis sudah masuk dalam rumah sakit jiwa karena depresi dan sebagainya. Kadang-kadang diperlakukan anak gadis kita untuk menjual sabu-sabu, kadang-kadang untuk mengemis. Bahkan ironisnya ada kejadian diperlakukan anak gadis kita untuk mencari bekal kehidupan dengan menjualkan anak gadis kita. Itu sudah sering terjadi. Karena kenapa? Tajuk anak Mbak Murwah. Ya kan? Anak gadis kita yang kita didik mulai daripada kecil kita jaga.
Satu nyamuk pun tidak pernah menyentuh dia. Ya. Kita berikan kasih sayang kepada anak gadis kita yang begitu luar biasa. Cuman satu kesalahan. Kita nikahkan dia dengan orang yang tidak punya ilmu agama, maka saat itulah kebinasaan yang dirasakan oleh anak kita. Allah. Maka dalam ungkapan Buya Yahya, apa kata Buya Yahya? Tidak ada neraka bagi perempuan di dunia kecuali dia berumah tangga dengan laki-laki yang zalim. Allah. Dia berumah tangga dengan seorang laki-laki Yang chip. yang laki-laki tersebut selalu dalam keadaan marah dan memukul dia. Allah, itu Itulah neraka bagi perempuan itu di dunia. bukan al-baiti jannati itu. Ya? Bukan, itu al-baitin nari itu. Nah, maka itu kewajiban orang tua. Iya. Maka kebiasaan kita hari ini tidak mengedepankan ilmu agama. Iya, kepekawin dengan tengku tekuk tanpa. Ada pedengku. Ada pedengku Ngefortun ya. Ya, Ngerebon. Ya, maka ini sebenarnya bukan kita melecehkan dan bukan kita mengejek. Iya. Tetapi Allah memang mengatakan sendiri dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iya. Orang yang mempunyai ilmu itu memang Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya. Allah akan memberikan kemurahan kepadanya. Ya, Allah tetap akan memberikan kehidupan walaupun dalam kesederhanaan, tetapi akan merasa kebahagiaan Dan ketenangan. Artinya kan kalau kita membahas dengan tema hak dan kewajiban itu kan hak dan kewajiban. Ya kan? Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Ada hak dan kewajiban. Yang hak tadi ini Tengku, salah satu contohnya tadi. Kalau kewajiban kan yang pertama kewajiban orang tua memberikan ilmu agama, memberikan nama yang baik. Berarti kalau kewajiban itu kewajiban yang menurut agama. Sedangkan hak itu mungkin bisa dikaitkan dengan yang di dunia tentang kehidupan dia. Ya. Maka dalam masalah misalnya seperti nafkah, dalam masalah seperti nafkah itu memang hak, yaitu kita memberikan untuk anak kita sebatas mana yang kita mampu. Artinya bila kita mampu hari ini kita makan seadanya, berarti anak kita pun makan seadanya. Begitu juga dari segi pakaian dan sebagainya yang lain. Iya. Saya menarik tadi dengan masalah orang tua itu memberikan atau menjodohkan anak gadisnya dengan sosok laki-laki yang baik dalam agamanya dan baik akhlaknya, kan seperti kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Ya kan? Kemudian saya melihat ada tuh di viral di Instagram kalau salah saya lihat itu ada ayahnya yang berbicara, wali, bahwa kata beliau, saya akan nikahkan anak saya kepada kamu, saya mendidik anak saya dengan solat, saya berikan makan 3 kali dalam sehari. Sekarang saya nikahkan dengan kamu. Nanti kalau sudah kamu jadi suaminya, kamu kasih makan 3 kali dalam satu hari, atau satu kali makan. Mau kamu bawa ke gunung, mau kamu bawa ke laut. Kalau kamu biarkan dia tinggal solat, kamu enggak perintahkan dia tinggal solat, saya akan tuntut kamu di hadapan Allah di hari kiamat. Itu sangat baik seperti itu. Cara mengingati ya. Maka sebenarnya begitulah orang tua yang baik. Begitulah orang tua yang ketika melepaskan anak gadisnya, dia ada rasa takut. Artinya kenapa? Dulu ketika masih dalam tanggung jawab dia, anak gadisnya terbimbing, anak gadisnya terjaga. Maka jangan sampai ketika kita lepaskan anak gadis kita kepada seorang laki-laki, maka dia jauh daripada pandangan-pandangan agama. Maka itu sangat modal utama ya. Maka kadang-kadang ketika anak gadis kita masih berkehidupan dalam rumah tangga dengan kita, masih kewajiban kita kadang-kadang masih berpakaian-pakaian yang bagus, masih berpakaian-pakaian yang syar'i. Maka begitu kita salah memilih, yaitu seorang lelaki yang akan membimbingnya dia,
maka itu dua jalur yang terjadi. Apa tu? Bila pemuda itu baik, maka dia akan membimbing anak kita ke jalan yang baik. Tetapi bila pemuda itu pemuda yang sesat, menyesatkan, maka anak kita tidak lagi mengenal baju syar'i. Dia lebih suka pakai baju yang pas-pasan. Karena kenapa? Dia wajib menuruti itu adalah suaminya. Long di pada je kah berkaca ke? Berkaca oleh muka ji kahnya kaja oleh wanya gop tejak kan rian apa je bui kalian kam tengah terawai. Itu suami yang berdosa karena nanti itu masuk dalam wilayah dayus. Ya, dayus ya. Itu masuk dalam wilayah dayus. Maka orang yang dayus artinya orang dayus adalah orang yang tidak cemburu ketika keluarganya melakukan maksiat. Allah. Tidak cemburu ketika kadang-kadang istrinya memakai baju yang pas-pasan. Tidak cemburu ketika kadang-kadang istrinya menampakkan rambut kepada orang lain. Tidak cemburu ketika istrinya kadang-kadang video call dengan orang lain, kadang-kadang bergaul-baul dengan orang lain. Tidak ada rasa cemburu sedikit pun pada dirinya. Maka itulah orang dayus yang membiarkan keluarganya dalam maksiat. Maka jarak 1000 tahun perjalanan dengan surga, dia belum dapat mencium aroma bau surga yang wangi. Itulah siksa ataupun azab bagi orang yang dayus, yang tidak cemburu ketika istri dan keluarganya dalam maksiat. Okey. Ini dalam konteks hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Ya. Orang tua tentu ibu dan ayah. Adakah hak dan kewajiban ibu dan ayah itu sama terhadap anak atau berbeda? Hak dan kewajiban ayah kepada anak itu berbeda, sedangkan hak dan kewajiban ibu terhadap anak itu juga beda. Itu bagaimana, Tengku? Nah, maka kalau dalam permasalahan mencari nafkah itu sudah tentunya adalah kewajiban seorang ayah. Maka di situ pun timbul permasalahan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, yaitu yang mencari nafkah kewajiban untuk anak dan istri kita, juga timbul kebinasaan ketika kita membawakan nafkah yang haram dalam keluarga. Maka itu sudah kita bergeser daripada kewajiban kita. Itu termasuk dalam kewajiban adalah mencari nafkah yang halal untuk kita bawa pulang ke dalam keluarga. Maka dalam kitab Ungku Dilijen itu tertulis bahwasanya di hari kiamat nanti kita sebagai ayah bila membawa pulang harta yang haram ke dalam rumah tangga, maka di akhirat nanti anak dan istri yang akan menuntutnya. Maka anak dan istri nanti akan mengatakan, ya Rabbana, ya Tuhan kami, bahwasanya khudh lana haqqana fi hadha rajuli, ya Allah, ambillah hak kami pada yaitu orang laki-laki ini, karena ini adalah suamiku ya Allah. Maka Allah menanyakan kepada dia, apa hak kewajibanmu pada dia? Suamiku telah membawakan harta yang haram dalam keluargaku, sementara aku tidak ridha, dan aku tidak tahu bahwa fasilitas ataupun benda-benda ataupun barang-barang yang dibawa pulang dalam keluarga adalah harta yang haram. Maka hari ini saya menuntut, saya tidak ridha. Allah. Maka saat itulah kita sebagai laki-laki yang membawakan pulang harta haram dalam rumah tangga, maka kita akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang begitu berat. Allah. Punya dua resiko ya. Punya dua resiko. Resiko di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat. Allah. Begitu juga bagi ibundanya adalah yang mendidik anak di dalam rumah tangga. Karena terlepas kenapa seorang ayah kadang-kadang pagi pergi, malam baru pulang dalam mencari nafkah. Maka siapa yang mendidik akhlak dia yang baik di rumah? Itulah yaitu bundanya yang akan mendidik dia. Si bunda juga bisa kasih haram kepada anak kan? Makanan haram kan? Rezekinya halal, dibawa oleh ayah. Pas penyajiannya tiba-tiba haram. Maka di situ pun tidak terlepas yaitu daripada segi ilmu agama. Ya. Sangat membutuhkan dalam rumah tangga dua-duanya ada ilmu agama. Allah. Karena kadang-kadang seperti yang Ustazul Kiram katakan tadi, rezeki halal
Tetapi begitu sampai di rumah, kadang-kadang si istri tidak ada ilmu dalam menyucikan baik daging ataupun ikan tersebut, sehingga dimasakkanlah dalam keadaan haram. Maka kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka neraka adalah tempat yang cocok bagi dia. Allah. Orang tua mana yang rela anaknya masuk neraka? Iya. Saya rasa tidak ada yang Tidak rela. ada. Begitu juga orang anak Ya. tidak rela orang tua yang masuk neraka. Tidak rela orang tua. Jadi sama-sama saling menjaga. Sama-sama saling menjaga. Itulah Allah. yang namanya apa? Al-baiti Baiti jannati. jannati, ya. Maka terbentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang romantis ketika dalam keluarganya terbentuk agama. Suaminya baik, ada ilmu agama, solat, begitu juga anak pun solat dan istrinya pun solat, maka itulah keluarga yang merasa kebahagiaan walaupun dalam kesederhanaan. Artinya kalau bisa baiti jannati itu bukan hanya jannati fid dunya, Fid dunya. tapi juga jannati fil akhirah. Ya? Jannati fil akhirah. Artinya surga di dunia dan surga di akhirat. Ya, jangan jannati fid dunya an-nari fil akhirah. Maka itulah kewajiban orang tua kepada anak. Maka ya, kadang-kadang ya hari ini kita tidak lagi bertanggung jawab ya sebagai label orang tua. Kadang-kadang label orang tua, tapi kita terlepas daripada tanggung jawab orang tua. Maka terjadilah kejadian demi kejadian di Aceh sekarang. Yang dulunya kita kenal Aceh ini Serambi Mekah. Ya, dulu kita kenal Aceh ini adalah bumi yang bersyariah. Tapi sekarang naudzubillah, kejadian demi kejadian itu terjadi. Kenapa? Karena terlepas daripada orang tua. Ya, terlepas daripada tanggung jawab orang tua. Okey, sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah pembahasan yang baru saja kita bahas ini adalah bagian daripada pelajaran yang mungkin bisa diambil untuk para orang tua di rumah sana, bahwa menikah itu bukan hanya membina rumah tangga, namun juga menikah itu bagaimana ketika kita bisa menjaga keluarga kita daripada siksaan api neraka. Nah, kemudian beberapa hal yang kita sampaikan tadi di sini, ini bagian daripada beberapa fakta-fakta yang kita lihat yang terjadi dalam beberapa bulan ini atau di dalam tahun ini, bahwa sangat miris tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Artinya kalau kita melihat dalam kejadian-kejadian atau perilaku-perilaku orang tua yang mungkin yang tidak memperhatikan terhadap anaknya, apakah anaknya sudah solat, ataupun anaknya bisa mengaji, ataupun anaknya bisa tahu cara menyucikan hadas besar dan sebagainya. Nah, di sini kita tekankan bahwa kita sama-sama semuanya di sini untuk saling terus belajar dan memperbaiki di mana letak kekurangan yang ada pada diri kita. Okey, baiklah, sama-sama Tengku. Terima kasih banyak telah hadir di tempat kami dan telah memberikan banyak ilmu. Ya, mudah-mudahan Tengku sehat selalu. Amin. Dan diberikan rezeki yang berkah, dan diberikan zuriat-zuriat yang soleh dan solehah. Amin rabbal alamin. Okey, sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih banyak telah dukung channel ini. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, di-subscribe karena subscribe itu gratis. Apabila sudah subscribe, di-like, share dan komen di kolom komentar. Okey, terima kasih banyak Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.